Allah melalui sabda Rasulnya Muhammad SAW, yaitu sholat duhur secara berjamaah. Semoga amal yang kita kerjakan tadi mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya Muhammad SAW bahwa sholat berjamaah yang kita kerjakan mendapatkan ganjaran pahala 27 derajat, sebagaimana sabda Rasulnya Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat, bahwa sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih utama di sisi Allah, yang nilai ganjaran pahalanya itu 27 derajat. Arti darajah di sini semua ulama sepakat artinya itu hasanah, yaitu kebaikan. Coba bayangkan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, mereka hanya mendapatkan satu. Sedangkan kita dengan izin Allah, kalau kita ikhlas karena Allah, kita ittiba mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad SAW, kita melaksanakan selalu sholat berjamaah, insya Allah kita mendapatkan selalu 27 kebaikan. Apalagi dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasul kita Muhammad SAW mengingatkan kita semua sebagai umatnya, orang yang mendengar suara azan apabila tidak melangkahkan kakinya ke masjid, kelak di hari kiamat akan dituangkan timah panas ke dalam telinganya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sayang, kita lebih takut kepada penegak hukum. Para pejabat seolah-olah lebih takut kepada KPK dibanding kepada peringatan Allah dan peringatan Rasulnya Muhammad SAW. Padahal saking pentingnya sholat berjamaah, setingkat seorang sahabat Ummu Maktum memberi sebuah exception, pengecualian. Dia minta sebuah keringanan di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasul, ana syekhun ajuzun ummiyun, hal indi waktu kita sholat berjamaah. Ya Rasulullah, apakah boleh aku meninggalkan sholat berjamaah karena keadaanku ya Rasul? Aku seorang tua, renta, lagi buta. Awalnya Rasulullah SAW mengizinkan, karena mungkin secara manusiawi sayang nih orang, udah tua, renta, buta. Begitu Ummu Maktum berpaling baru selangkah di hadapan Rasulullah SAW, dipanggil, ya Ummu Maktum, hal tasma'un nida? Wahai Ummu Maktum, apakah kau mendengar suara azan? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku buta tapi aku tidak tuli. Kalau begitu ma'indaka udhur li tarki sholatil jamaah. Kalau begitu hai Ummu Maktum, tidak ada alasan bagimu meninggalkan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bagaimana dengan keadaan kita Bapak Ibu? Kenapa untuk urusan dunia, terhadap announcement panggilan ketika kita ingin terbang satu daerah atau keluar negeri, ketika ada announcement dari announcer, attention please, semua kita, kuping kita terpasang. Dalam rangka apa? Biar penerbangan kita tidak terlambat. Ketika ada undangan dari atasan kita, kita begitu takdim, respeknya kita memenuhi undangan tersebut, hakikatnya tidak salah. Itu kewajiban kita sebagai karyawan-karyawati dalam Departemen Perhubungan. Tapi sejauh mana diri kita menempatkan secara proporsional di hadapan Allah? Sudahkah hayya 'ala sholat menghujam dalam sanubari kita, jiwa dan qalbu kita? Kita tanamkan sebuah keyakinan, hakikatnya hayya 'ala sholat adalah sebuah undangan dari Zat yang Maha memiliki kehidupan kita, yang memberi kita hidup dan kehidupan, yang memberi kita rezeki hakikatnya, yang memberi kita jabatan, keluarga dan sebagainya. Sudahkah kita tanamkan keyakinan tersebut? Padahal semua kita kalau ditanya, sudahkah Anda beriman? Semua kita tanpa ragu menjawab sudah. Tapi sejauh mana aplikasi menunjukkan kita orang beriman di hadapan Allah? Sebagai terminal, Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 2, di antara ciri seorang beriman, seorang mukmin sejati, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ternyata kata Allah, di antara boleh mengklaim dirinya orang beriman di hadapan Allah ketika dia selalu bergetar ketika mendengar panggilan Allah. Hatinya selalu terpanggil ketika mendengar hayya 'ala sholat. Seperti terpanggilnya jiwanya karena dia sebagai sebuah elemen stakeholder dari Departemen Perhubungan. Ketika ada undangan rapat dari atasannya, dia begitu tepat waktu datang. Bukankah kita juga elemen dari seorang hamba Allah?
Bahkan Allah yang Maha Kaya, yang memberi kita segalanya, sampai mengatakan dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat hamba-hambaku, kau tidak mampu menghitungnya karena terlalu banyak, uncountable. Dan tidak pernah Allah meminta bayaran dari nikmat yang telah diberikan kepada hamba. Pernah dengar Allah meminta bayaran dari mata kita, dari oksigen yang kita hirup siang dan malam? Saya baca disertasi dari teman saya mengambil PhD di Amerika. Itu beliau tulis, seandainya Allah meminta bayaran dari oksigen yang kita hirup siang dan malam, ternyata kita wajib bayar lebih kurang per harinya 200 juta. Berarti sebulan berapa Pak? 6 miliar. CEO gudang garam cuma gajinya per bulan 3 miliar. Berarti tetap tekor. Bahkan bangsa ini pernah diberi peringatan pelajaran besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat seorang anak bernama Bilqis, Bapak Ibu? Masih ingat Bilqis? Ketika anak ini gagal hati, masih ingat? Orang tuanya meminta dukungan dari bangsa ini lewat akun Twitter, Facebook, dan sebagainya. Karena ternyata untuk satu organ tubuh yang dititipkan Allah, ternyata harganya 3,5 miliar. Masih ingat ya? Karena kebetulan saya juga di bidang kesehatan, master saya di situ. Anak ini, kata tim dokter yang menangani anak ini, dia meninggal bukan karena gagal hati, tapi unpredictable, tidak terdeteksi pada tim dokter tersebut. Ternyata anak ini meninggal karena paru-parunya penuh dengan cairan. Berarti di luar yang diprediksi bahwa anak ini gagal hati. Apa pelajaran yang ingin saya sampaikan? Betapa mahalnya satu karunia Allah yang bernama hati, 3,5 miliar. Tapi Allah membuat sebuah stigma negatif pada ayat ini. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia ini, hamba-hambaku ini, dia tahu nikmatku begitu banyak, uncountable, tak terhingga banyaknya, dan dia tahu aku tidak pernah meminta bayar dari nikmat tersebut. Manusia ini sangat zalim dan sangat kufur di hadapan Allah, alias tidak pandai berterima kasih. Hayya ala undangan, hayya ala rapat, dia tergopoh-gopoh, dia respect. Tapi hayya ala sholat sering dia abaikan. Apalagi yang disebutkan dengan as-sholatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Makanya Allah memberi cerminan kedua kepada kita, yang mengklaim diri kita orang beriman. Lihat surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara kelompok manusia, komunitas manusia, ketika ditanya kamu cinta Allah, cinta. Cinta Rasulnya Muhammad SAW, cinta. Cinta sholat berjamaah, cinta. Tapi kalau ditanya lagi cinta dengan hobi bola, semalam Liga Champion, kalau ditanya yang hobi bola, tahu skornya berapa? Ya kan? Pasti tahu. Apalagi mau Piala Dunia, tahu permainan di mana, siapa tim favorit. Itulah ketika orang cinta dunia. Pertanyaan, sudahkah semua umat Islam di negeri ini tergerak ketika mendengar as-sholatu khairun minan naum? Sholat lebih baik daripada tidur? Atau jangan-jangan banyak umat Islam di negeri ini menjawabnya bukan sedekah barat, tapi jawabnya dengan 3T. Apa itu? Tutup telinga, tarik selimut, tidur terus. Betul-betul ibu-ibu? Itu gak tahu pin-pin ya bu ya. Nah, coba apa ukurannya? Apa parameternya umat Islam di negeri ini menjawab sedekah barat? Kau benar ya Allah. Oleh sabda Rasul Muhammad SAW, sholat lebih baik daripada tidur. Kami semua som-som panggilan tersebut seorang muadzin. Ternyata lebih banyak kita menjawab 3T. Ukurannya apa? Masjid mana? Tolong tunjukkan saya. Kebetulan saya diamanahkan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor. Masjid mana di tanah air yang sholat subuhnya sebanyak dan seramai seperti sholat Jumat? Coba mungkin ada yang angkat tangan kan? Saya tahu Departemen Perhubungan sering ke daerah kunjungan kerja tugas, pernah ketemu ada masjidnya sebanyak seramai ketika sholat Jumat? Jawabannya ada di Masjidil Haram ya, dan Masjid Nabawi katanya. Ya kan? Tapi itu pun tidak menjadi jaminan. Apa semua orang yang berangkat haji umroh selalu sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Coba. Banyak yang masih kita pulang masih tidur di maktab.
Banyak kita pulang masih alasannya kami nggak sholat Masjidil Haram karena nggak kunut imamnya, karena imamnya tidak zikir berjamaah, padahal karena terlambat bangun, alasan doang. Mendingan kami sholat di masjid dekat maktab, itu alasan. Dipikir Allah itu bisa dibohongin. Jangankan Allah nggak bisa kita bohongi, setingkat malaikat raqib atid nggak bisa kita bohongi Bapak Ibu. Yang ada penyesalan kita nanti di hadapan Allah, diungkapkan Allah dan surat Al-Mu'minun ayat 99. Qala rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Karena setiap saat aku dengar hayya 'alas shalah, setiap saat aku mendengar as-shalah khairun naum, tapi aku abaikan, pada aku mengklaim diriku beriman. Buktinya aku haji ini itu. Pada ciri orang beriman kata Allah tadi surah Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mengaku beriman, cintanya kepada Allah dan Rasulnya number one. Sedangkan yang lain hanya parsial, bagian dari kehidupannya. Karena sekali lagi kalau kita tarik sebuah paradigma berpikir kita, saya mau nanya kepada Bapak Ibu, apakah jadi karyawan-karyawati Departemen Perhubungan ada yang mewajibkan? Tidak ada benarnya. Tapi begitu kita sudah dapat nomor induk pegawai Departemen Perhubungan, wajib nggak ikut aturan yang ada di Departemen Perhubungan? Wajib. Wajib. Saya mau nanya Bapak Ibu, tolong jawab jujur. Ada yang memaksakan kita masuk Islam? Ada yang mewajibkan kita masuk Islam? Kalau nggak masuk Islam, leher dipancung, ada? Tapi kenapa mindset itu tidak kita bawa? I'm Muslim, kalau begitu aturan dalam Islam harus aku ikuti. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, setiap kita ketemu harfu ya dalam Al-Quran, berarti harus ada attention, please, perhatian khusus. Apa ungkapan Allah di sini? Hai orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh, secara holistik, secara kafah, jangan parsial, jangan separuh-separuh. Seolah-olah semangat sholat berjamaah cuma ada di Masjidil Haram, cuma ada di Masjid Nabawi, pulang dari haji menjadi haji tomat, pergi tobat pulang apa? Atau jangan-jangan ada istilah, Ustaz, koruptor itu haji kita, terus dia sholat nggak sholat, kok masih korup? Itu ya. Maka jawabannya nyelenehnya, dia itu artinya sholatnya masih sholat STMJ. Apa itu? Sholat terus maksiat jalan. Ternyata telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika salah seorang sahabat curhat, ya Rasulullah, anna fulanan yusalli bil-lail fa asbaha sarafa. Sesungguhnya fulan itu malamnya sholat, tapi di waktu pagi ketika beraktivitas, ketika jadi karyawan-karyawati Departemen Perhubungan, dia korup. Bukti korup pertama, nitip absen. Udah tanda tangan absen keluar, sarapan pagi. Emang di rumah nggak sarapan apa? Udah kan? Publik perlu pelayanan, masih di kedai kopi dan sebagainya. Itu salah satu korupsi apa? Waktu. Maka tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Sekretari. Ya, bagaimana mengikat etos kerja Departemen Perhubungan? Kata kuncinya. Kenapa di depan kita ada pejuang sunnah? Terjawab Bapak. Saya memberi garansi. Kalau ada di sini eselon 1, mudah-mudahan Pak Menteri mungkin nggak ada. Saya garansikan cara meminimalisir terjadinya penyimpangan, distorsi terhadap karyawan-karyawati. Kata kuncinya coba buktikan. Seluruh karyawan-karyawati diwajibkan selama 40 hari tidak boleh ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu. Saya siap memasang badan. Buktikan. Kalau semua karyawan-karyawati ini selama 40 hari, bukan 40 waktu. Mohon maaf sekali lagi, hadis tentang arba'in yang diajarkan kita di manasik haji umroh, mohon maaf, menurut para pakar hadis, hadisnya itu lemah sekali. Hadis yang benar, yang sahihnya bukan 40 waktu, tapi 40 hari. Karena kalau 40 waktu cuma berapa hari? 8 hari. Tidak akan menjadi sebuah training, riyadhah, sebuah apa? Kebiasaan habit. Karena habit itu harus ada sebuah yang practice and repetition, istilah sebuah buku, yaitu sering kita ulang-ulang, sering kita
lakukan sambil kita ulang-ulang terus. Jadi coba buktikan, seandainya selama 40 hari Bapak Ibu melaksanakan sholat berjamaah, apalagi tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, selain jaminan Allah dan Rasulnya kita dapat, dunia kita dapat. Apa bukti? Dalam hadis Sahih Bukhari diingatkan kita, riwayat Bukhari Muslim, man sholla arba'ina yauman, barang siapa yang mampu sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, dia mendapat 2 baroah. Kebebasan apa? Pertama, baro'atu minan nar, dia terbebas dari api neraka. Yang kedua apa? Dia terbebas dari sifat kemunafikan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ciri orang munafik di tengah-tengah umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Ukurannya, parameternya, atqalus shalah alal munafik sholatul isya wa subuh jamaah. Sholat yang paling berat untuk kaum munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fil jamaah la atawala habwan. Seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala sholat berjamaah isya dan subuh dan 3 waktu yang lain, mereka akan mendatangi masjid walaupun sambil merangkak. Coba seandainya DKM masjid ini buat sebuah kuis, yang hadir sholat subuh besok pagi dapat voucher sembako 1 juta. Kira-kira rame nggak? Rame. Oh, rame. Jawabannya mantap. Kita buktikan sekali-sekali, perlu itu, ya kan? Dari mana kita cari gampang itu? Kan semua kita ada zakat. Insya Allah saya juga siap, asal benar kita buktikan. Nah sekarang Allah melalui sabda Rasulnya Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan, dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan qobliyah subuh atau sebelum sholat subuh, ternyata nilai pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Qobliyah yang Bapak Ibu kerjakan ternyata lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba harta manusia di kaum ini dikumpulkan, terkumpul nggak dunia dan seisinya? Belum tentu terkumpul. Itu baru qobliyah subuh, itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari yang lain disebutkan, apa keunggulan orang yang sholat subuh berjamaah? Dima'amullah, fi amanillah, dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dia mendapatkan yang namanya apa? Sebuah perlindungan dari Allah, ketenangan dari Allah. Bahkan sholat subuh menuju tiket kita surga, menuju surganya Allah. Mendapatkan tiket menuju surganya Allah. Bahkan Allah jelaskan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW dan hadis riwayat Muslim yang lain, orang yang sholat subuh berjamaah juga terhindar dari api neraka tadi. Maka rugi sekali Bapak Ibu, kita tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan 5 waktu sholat yang lain secara berjamaah. Kenapa? Khusus untuk sholat subuh, saya mengajak diri saya, keluarga saya, dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, jangan meremehkan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Pertama Allah ingatkan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena ingat diterangkan oleh hadis sahih, malaikat itu berganti-ganti shiftnya di waktu pagi hari dan di waktu asar. Maka kalau kita tertidur sedangkan malaikat sudah naik ke langit, berarti ketika ditanya oleh Allah, dari mana engkau? Ternyata kita tidak masuk dalam catatannya malaikat. Pada Allah ungkapkan dalam surat Al-Isra, surat 13-15, semua perbuatan kita di dunia ditulis dalam sebuah buku diari, tercatat, terekam dalam sebuah tape recorder, sampai Allah mengungkapkan dalam surat Isra 14, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu Taufik. Inilah buah jerih payahmu selama hidup di dunia. Apakah kau berbanyak amal soleh? Apakah setiap as-sholatu khairun min naum kau datang ke masjid atau tidak? Semua tercatat di sini. Iqra kitabak. Allah perintahkan, baca buku catatan. Bahkan diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, surat 36 ayat 65. Surat ini sebagian dari surat favorit di tengah umat Islam. Apa buktinya? Kalau dibuat perlombaan, siapa yang lebih lancar baca surat Al-Baqarah atau surat Yasin? Surat Yasin ya. Kalau ditanya isi maknanya,
Jawabannya apa? Kalau orang Sunda bilang abdi mah yasin wae. Kalau orang Jawa bilang apa? Pokoknya yasin. Udah pokoknya udah susah. Padahal kalau saya orang Aceh kebetulan, ya. Karena udah terbiasa dia bisa begitu. Nah, apa kata Allah dalam surah Yasin 65? Seandainya diamalkan di negeri ini yang katanya mayoritas umat Islam, saya yakin PBB tidak merilis data terbaru. Kata PBB, Indonesia negeri terkorup nomor 1 di Asia Pasifik. Bahkan kita dikagetkan lagi proses persidangan baru masih tuntutan belum divonis oleh hakim, pengadaan Al-Quran dikorup dengan KPK. Ketua KPK sudah mengungkapkan ternyata pembiayaan haji, dana haji juga terjadi korupsi di situ. Tinggal tunggu tanggal mainnya, kata Pak Abraham Samad. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Kenapa ada orang sholat di waktu malam, pagi harinya dia korup? Di antaranya dia sholat, tapi sholatnya tidak berjamaah. Tidak berjamaah di mana? Di masjid lagi. Apa keutamaan keunggulan bapak ibu ke masjid? Kalau ibu-ibu tidak wajib ke masjid, Bu. Tapi setiap azan berkumandang sudah selesai wudunya. Itu hakikatnya. Ibu tidak wajib ke masjid, tapi kalau ke masjid tidak dilarang. La tamna'u nisaikum minal masajid. Jangan kau larang wanita-wanitamu untuk datang ke masjid selama mampu menjaga yang namanya muru'ah, kehormatan diri sebagai wanita. Tidak ikhtilat, bercampur baur, tidak menimbulkan fitnah, berpakaian tabarrujal jahiliyah, istilahnya pakai wangi-wangian, memakai parfum dan sebagainya, lipstik dan sebagainya, bukan, tapi murni karena Allah, hakikatnya tidak dilarang. Untuk kita yang ke masjid, apa keutamaan datang ke masjid? Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kita setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, langkah pertama apa? Digugurkan dosa-dosa kita, benar? Langkah kedua diangkat derajat kita. Jadi sungguh sangat mulia yang namanya kita cinta masjid. Apalagi dalam hadis sebutkan ada 7 golongan di antara yang tidak mendapatkan akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Mereka yang hatinya selalu tertambat di masjid. Subhanallah, betapa agungnya yang namanya sholat subuh secara berjamaah dan 4 waktu sholat berjamaah yang lain. Belum lagi kita tinjau dari segi kesehatan. Apa keutamaan sholat subuh dari segi kesehatan? Seluruh ahli jantung dunia sudah mengakui, ternyata orang yang istiqomah, orang yang konsisten bangunnya sebelum adzan subuh berkumandang, jantungnya lebih sehat, paru-parunya lebih bersih dibanding orang yang masih molor dan tidur. Itu keutamaan pertama. Kenapa? Karena disebut ada zat NO di situ, yang mana diperlukan oleh tubuh kita, yang akan meredam yang namanya sebuah kekentalan darah dalam tubuh, sehingga trigliserida kita jadi rendah. Trigliserida itu kekentalan dalam darah, sehingga kerja jantung lebih mudah. Karena orang yang darah kental pasti jantung kerja lebih berat, untuk terjadi anfal atau serangan jantung lebih gampang. Belum lagi sunnahnya mau tidur, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidur berbaring sebelah mana, Pak? Kiri atau kanan? Kanan. Kenapa sebelah kanan? Ternyata diteliti dari segi medis, jantung posisi sebelah mana? Kiri. Kalau kita tidur sebelah kiri, lebih gampang terjadi serangan jantung atau anfal. Makanya sunnahnya demikian. Jadi semua Islam itu indah, syariat Islam itu indah kalau kita mengamalkannya. Maka Allah yang maha mendesain kita, yang menciptakan kita, mengingatkan kita, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Apalagi keutamaan sholat subuh dan sholat berjamaah lewat air wudhu. Ternyata itu obat hipertensi. Ternyata kalau wudhu yang sunnah, arti sunnah bagaimana Bapak Ibu? Masukkan air ke mulut, sambil air itu dihirup ke hidung, namanya istinsyaq. Kemudian keluarkan air dari hidung, namanya istinsyaq. Itu obat sinus, itu obat pilek, itu obat paru-paru basah. Dan itu juga akan menghilangkan namanya darah tinggi. Coba buktikan. Apalagi ketika sujud, kita perpanjang sujud kita, sebagaimana perintah Rasulullah SAW, aqrabul abdu li rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a fihi. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujudnya. Ternyata dari segi kesehatan sudah terbukti sekarang, orang yang banyak sujud, aliran darahnya mulai lancar.
untuk terjadi anfal serangan jantung sangat kecil resikonya, dan juga untuk terjadi yang namanya liver, gagal ginjal dan hati insya Allah terhindar. Subhanallah, Islam sudah mengajarkan. Tinggal sejauh mana kita mampu meyakini ayat-ayat Allah, sejauh mana kita mampu istiqomah di hadapan Allah, sejauh mana sebuah keyakinan kita, aku butuh sholat subuh, aku butuh sholat berjamaah, aku butuh melaksanakan perintah Engkau ya Allah dan sabda Rasul Muhammad SAW ya Allah. Sejauh mana keyakinan itu? Karena Allah mengingatkan kita dalam surat Fatir, surat 35 ayat 15. Diingatkan kembali dalam surah Al-Jathiyah ayat 15. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya, feedbacknya kembali kepada kita. Waman asa'a falaiha. Dia malas sholat berjamaah, dia malas menjaga ketaatannya di hadapan Allah, maka yang ada penyesalan kita selamanya di hadapan Allah. Ketika ungkapan tolong dicatat atau tolong diingat, buka nanti surat Al-Mu'minun surat 23 dari ayat 99 sampai akhir. Itu sebagai petunjuk yang sangat konkret terhadap kehidupan kita. Ketika kita diwafatkan Allah, ketika Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Allah ingatkan lagi, idza ja'alun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menolak atau meminta sebuah exemption, pengecualian. Jangan hari ini ya Allah, jangan sekarang ya Allah, aku belum siap. Seandainya boleh itu diterima oleh Allah, saya yakin jangankan uji meminta pengecualian di hadapan Allah, pasti Rasul kita Muhammad SAW juga minta diberi waktu. Karena beliau masih rindu mendidik sahabatnya, beliau masih rindu untuk mengajarkan tauhidullah. Tapi ketika ajal datang di usia beliau 63 tahun, tidak pernah kita mendengar satu riwayat pun Rasul meminta ditunda ajal. Karena Rasul kita tahu ini domainnya Allah. Ajal seseorang hak prerogatifnya Allah. Tinggal sudah siapkah kita menghadapi ajal atau tidak, itu pilihan kita. Atau bahasa yang paling gampang, mati adalah sesuatu yang pasti. Dia akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Siap atau tidak siap, ketika ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menolak. Bahkan Allah ingatkan dalam surah At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Ketika kita terbujur kaku, apa yang kita bawa di hadapan Allah? Mana kekayaan, jabatan, harta yang selama ini kita kejar siang dan malam. Bahkan tidak sedikit dari kita menghalalkan segala cara, main dukun, datang ke orang pintar. Banyak nggak caleg sekarang main datang ke orang pintar minta uang sih. Bahkan kita lihat di TV aneh-aneh, ada yang berendam di sungai, ya, ada yang pakai minum air dan sebagainya. Maka saya baca sebuah tabloid, banyak rumah sakit jiwa udah siap-siap menerima caleg. Ya kan? Kita dengar pernah bupati satu daerah, aku saya sebut di mana, tiba-tiba naik tiang listrik, dengar di daerah Jawa Timur, dekat pesantren saya Gontor dulu. Nah, kayak begitu. Kenapa? Karena dia lupa. Seolah-olah dunia itu menjadi tujuan utama. Lupa dia ketika Allah ingatkan hatta zurtumul maqabir. Ketika taufik engkau terbujur kaku, apa yang kau bawa? Sampai Allah ingatkan kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ternyata rumah masa depan kita semua, siapapun dia, mau kaya mau miskin, tetap tipe 21, 2 kali 1 meter, benar? Apakah mentang-mentang dimakamkan di San Diego Hills jadi kuburannya 5 meter, pernah dengar? Karena San Diego Hills adalah pemakaman termahal di Republik ini. Paling murah katanya puluhan juta, bahkan ada miliaran. Ketika kita tanya kepada developernya, Pak, kenapa ini miliar? Ustaz, saya pikir karena miliar pakai spring bed. Saya pikir karena miliaran pakai AC, ada bodyguardnya, ada wifi, jangan bisa chattingan kan? Ternyata sama, tipe 21, 2 kali 1 meter, gelap gulita. Apa yang membuat dia mahal? Kata developernya, Ustaz, karena view-nya, pemandangannya berhadapan danau. Berarti orang mati bisa mancing. Ini yang hobi mancing, hati-hati, mati kemancingan pula. Ya. Apa yang membuat dia mahal? Kata developer, Ustaz, dekat lapangan golf. Emang orang mati bisa main golf apa? Dekat helipad, pendaratan helikopter, dan ada satu gedung orkestra, bisa nonton film 4 dimensi. Masya Allah. Ternyata
Yang membuat dia mahal bukan fasilitas di dalam kubur, tapi fasilitas di atas. Pertanyaannya, apa orang mati bisa menikmati fasilitas di atas? Maka Allah ingatkan, kalla sawfa ta'lamun. Ternyata itu rumah masa depan kita. Benar? Ada yang gak setuju, angkat tangan boleh? Kita doakan bersama cepat